Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam sapaan rohani dikasih Cakraningrat yang pada saat ini saya akan mengambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, karena berkat dan kasih-Mu kami senantiasa merasakan berkat-berkat-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu dalam sapaan rohani ini Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, sertai kami senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita menghormati orang tua. Yang saya ambilkan dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Yang demikian bunyinya, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari Injil ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya ulangi, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari Injil ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sungguh sangat indah sekali ya ayat ini. Yang seterusnya itu adalah tentang bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya. Ini anak-anak menghormati orang tua, yang ayat selanjutnya bagaimana orang tua itu harusnya memperlakukan anak-anaknya. Tapi saat ini kita hanya akan terfokus dalam hal menghormati orang tua. Sepenting itukah menghormati orang tua? Padahal kita semua kalau sudah punya keluarga sendiri, tentu mereka akan sibuk dan fokus kepada keluarga masing-masing. Adakah yang masih tetap ingat untuk selalu memperhatikan orang tuanya? Nah, saat ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman saya, kisah saya. Dulu, ketika ayah mertua saya belum meninggal, pada waktu itu selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, ayah saya sakit, ayah mertua saya sakit. Dan pada waktu itu saya juga harus bekerja. Selain harus menjaga orang tua atau mertua yang sakit, tapi itu juga saya harus bekerja mencari bagaimana memenuhi, karena dulu itu tidak ada BPJS. Jadi kita harus menyiapkan sejumlah dana untuk kalau sakit di rumah sakit. Dan itu pengalaman yang sangat berharga. Beruntunglah saya punya anak-anak laki-laki yang begitu menyayangi orang tuanya. Kakeknya kalau akan keluar ketika sudah pulang dari rumah sakit, ingin melihat udara segar, ingin melihat jalan, itu kakeknya digendong, didudukkan atau ditidurkan di teras rumah, di emperan rumah itu. Bisa melihat jalan, karena dari rumah saya ke jalan itu bisa melihat lalu lalang kendaraan. Itu sungguh pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Meski terkadang dalam kondisi jiwa yang sangat penat, karena selain itu ibu saya sendiri juga sedang sakit, tapi karena ada kakak dan adik saya yang merawat
saya sedikit bisa melepaskan, walaupun ada rasa penyesalan tidak bisa merawat ibu saya juga. Tapi karena mertua saya itu anaknya cuma satu, dua, yang satu di Kalimantan, yang satu suami saya, jadi otomatis itu kewajiban saya untuk merawatnya. Kadang-kadang rasanya penat, capek sekali. Dan ada kalanya merasa terbebani dengan keadaan itu. Namun berulang kali Tuhan itu mengingatkan agar saya bersabar dan tetap melayani ayah mertua saya melalui pembacaan firman Tuhan yang secara tidak sengaja saya membacanya, dan melalui orang-orang yang terdekat yang berkunjung, mereka itu mengenal saya dan mereka menguatkan saya bahwa menghormati orang tua itu tidak hanya ketika mereka sehat atau ketika mereka kaya atau mereka itu baik dengan kita. Di sini Tuhan tidak menyampaikan hormatilah ayah ibumu jikalau atau kalau ayah ibumu itu baik kepadamu, atau kalau ayah ibumu kaya, tidak. Tapi hormatilah ayah dan ibumu, titik. Tidak ada tambahan kalau. Jadi hormatilah ayah ibumu itu adalah harga mati yang harus kita lakukan sebagai anak. Karena bila kita melakukan itu sangat penting. Ini juga perintah yang sangat penting, seperti nyata dalam Injil ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Panjang umur berarti kita mendapat kesehatan yang baik. Panjang umurmu bisa juga apa yang kita kerjakan itu mendatangkan berkah. Bukan hanya kesehatan saja yang kita dapatkan. Kalau kita tidak terberkati atau kita tidak mendapatkan pekerjaan, tentu kita akan tidak panjang umur lagi ya. Jadi panjang umur itu bisa diartikan banyak sekali. Dalam arti kesehatan kita, dalam arti kehidupan kita yang lebih layak, atau dengan berkat-berkat rohani jasmani yang lebih baik lagi. Jadi panjang umur itu artinya banyak. Kalau kita kaya tetapi tidak diberi kesehatan, apakah itu bisa dikatakan panjang umurnya? Kita kaya tidak bisa menikmati, itu juga sama dengan tidak panjang umur. Jadi saudara-saudara, kebahagiaan dan umur panjang di bumi ini berarti mengalami semuanya yang Tuhan berkati. Kesehatan, rezeki yang baik, yang senantiasa mengalir agar kita bisa hidup dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Bisa kita dijadikan saluran berkat bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan terutama anak-anakmu. Pada saat di tengah kesibukan keluarga muda, saya mengingatkan, peganglah ini, walaupun kalian sibuk apapun, jangan terlalu fokus dengan keluarga dan pekerjaan dan kesulitan-kesulitan kalian, tetapi selalu ingatlah akan orang tua. Sekali waktu, apalagi sekarang ada HP ya, yang jauh bisa mendekat. Bisa video call, Bapak, Ibu, bagaimana kesehatannya, atau bagaimana apa yang dibutuhkan, itu juga bisa. Sekarang komunikasi itu lebih dipermudah. Jadi, anak-anakku, keluarga-keluarga muda, sesibuk apapun kalian, tolong jangan lupakan firman ini. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah ibumu bukan karena jikalau apapun yang terjadi ayah dan ibumu seburuk apapun, itu mereka ayah dan ibumu, dan
Tuhan menghendaki mereka harus dihormati, supaya kita bisa dipanjangkan umurnya dan diberi kebahagiaan. Nah, untuk yang terakhir, apakah kita sudah memperhatikan dan senantiasa menyapa orang tua kita? Bagaimana seharusnya sikap seorang anak terhadap orang tua? Kiranya kita semua senantiasa dimampukan untuk selalu mengingat orang tua yang dimana dulu ketika kita masih kecil, mereka berlelah-lelah, rela tidak makan, hanya untuk merawat kita. Ketika kita sakit ataupun kita sedang dalam keadaan lapar atau sedang ngompol, sedang apa, itu kita senantiasa harus ingat itu tidak akan terbalaskan. Untuk itu, marilah kita senantiasa pegang itu. Hormatilah kedua orang tuamu supaya kamu berbahagia dan dipanjangkan umurmu. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita senantiasa. Tuhan berkati. Amin.